Halo teman-teman peserta Latsar CPNS Kementerian ATR BPN. Sebagai calon ASN, kita wajib mengetahui nilai-nilai dasar PNS. Pada kesempatan ini, saya akan sedikit mereview mengenai 3 nilai dasar PNS, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Akuntabilitas merupakan kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik yang dapat diwujudkan dengan cara mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan, menghindari politik praktis, memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam pelayanan publik, konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Kemudian, kita juga harus mengetahui aspek-aspek akuntabilitas yang meliputi akuntabilitas sebagai sebuah hubungan, akuntabilitas berorientasi pada hasil, akuntabilitas membutuhkan laporan, akuntabilitas memerlukan konsekuensi, dan akuntabilitas memperbaiki kinerja. 3 fungsi akuntabilitas. Yang pertama adalah menyediakan kontrol demokratis atau sebagai peran demokrasi. Yang kedua, mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan atau peran konstitusional. Dan yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas sebagai peran belajar. Tingkatan akuntabilitas ada 5 teman-teman. Yang paling bawah adalah tingkatan personal, kemudian di atasnya ada tingkatan individu, kemudian di atasnya kelompok, organisasi, dan pada tingkatan yang paling atas adalah tingkatan akuntabilitas stakeholder. Untuk mengukur akuntabilitas, kita dapat menggunakan beberapa alat. Yang pertama adalah dengan menggunakan SOP. Yang kedua, laporan tahunan. Yang ketiga, mekanisme pertanggungjawaban. Kemudian, sistem pengawasan, pelaksanaan kebijakan, sistem pemantauan kerja, laporan pertanggungjawaban, mekanisme reward and punishment. Lingkungan kerja yang akuntabel dapat tercipta jika terdapat nilai-nilai kepemimpinan, transparansi, integritas, bertanggung jawab, keadilan, keseimbangan, kejelasan, konsistensi, dan kepercayaan. PNS yang akuntabel akan mengupayakan transparansi, menghindari perilaku curang dan koruptif, menggunakan sumber daya negara dengan bijak dan sesuai kebutuhan, menghindari konflik kepentingan, yang keseluruhan upaya tersebut bertujuan untuk membentuk kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah. Yang kedua, kita akan mempelajari mengenai nasionalisme. Nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme Pancasila yang mempunyai arti, pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Nah, prinsip nasionalisme di Indonesia itu senantiasa menempatkan persatuan-kesatuan serta mengutamakan kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. 5 nilai utama yang harus dipahami dan diimplementasikan dalam nasionalisme adalah nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan, nilai-nilai persatuan Indonesia, nilai-nilai kerakyatan dalam hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, dan nilai-nilai keadilan sosial. Untuk implementasi nilai yang pertama, yaitu nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari, dapat kita lakukan dengan cara kita menghargai nilai-nilai keagamaan secara terbuka. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara yang sangat majemuk
Indonesia memiliki banyak sekali agama. Kemudian, kita dapat menjiwai kehidupan berbangsa dan bernegara, serta dapat menjadi sumber motivasi bagi masyarakat. Untuk implementasi nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari, dapat kita lakukan dengan cara menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan HAM, serta menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Kemudian, berusaha menghapuskan masalah kekerasan, kemiskinan, ketidakadilan, dan kesenjangan sosial. Serta yang terakhir, kita dapat melakukan upaya keselarasan antara kepentingan nasional dan kemaslahatan global. Nasionalisme Indonesia terdiri dari 3 prinsip. Yang pertama adalah prinsip political nasionalisme yang artinya adalah negara menjadi pemersatu. Yang kedua, cultural nasionalisme yang artinya semangat untuk mempertahankan kemajemukan budaya, agama, dan etnis Indonesia. Yang ketiga adalah otonomi daerah yang artinya adalah kemandirian dalam mengatur daerah sendiri. Nah, untuk implementasi nilai persatuan Indonesia dalam nasionalisme dapat kita wujudkan dengan cara ke dalam maupun keluar. Untuk cara ke dalam dapat kita lakukan dengan cara mengakui keanekaragaman dan memperkaya khasanah budaya dan pengetahuan. Untuk upaya keluar dapat kita lakukan dengan menjunjung perdamaian dan menjunjung keadilan antar umat manusia. Implementasi nilai permusyawaratan dapat kita lakukan dengan cara menerapkan tindakan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari yang dapat diwujudkan sesuai prinsip kerakyatan, prinsip permusyawaratan, dan hikmat kebijaksanaan. Untuk implementasi nilai keadilan sosial, dapat kita lakukan dengan cara membumikan keadilan sosial dalam kerangka Pancasila. ASN mempunyai 3 fungsi utama, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, kemudian sebagai pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Submateri ketiga, kita akan mempelajari mengenai nilai dasar PNS yaitu etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. 3 fokus utama dalam pelayanan publik adalah pelayanan publik harus berkualitas dan relevan. Sisi dimensi reflektifnya dengan cara menimbang sarana kebijakan publik dan alat evaluasi, serta modalitas etika menjembatani norma moral dan tindakan faktual. Dimensi etika publik ada 3. Yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik. Yang kedua, dimensi modalitas. Dan yang ketiga, dimensi tindakan integritas publik. Nah, kita harus mengetahui nih teman-teman apa nilai dasar etika publik. Yang pertama adalah memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, serta yang lainnya. Masih banyak sekali nilai dasar etika publik. Nah, sekian pemaparan dari saya mengenai nilai dasar PNS, akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Semoga pemaparan ini bermanfaat dan tetap semangat teman-teman, jaga kesehatan kita di masa pandemi ini.